Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitrianti dengan NIM 06031281924061 sebagai moderator kelompok 3 kelas Indralaya dengan rekan-rekan saya yaitu Tiara Eliza, Uci Rahmawati, Ria Aprilia, Magnum Septasari, dan Diansa Fitri menjelaskan mengenai materi studi kasus konsep dasar ekonomi internasional dan teori perdagangan internasional, mata kuliah ekonomi internasional, dengan dosen pengampu yaitu Ibu Dr. Dwi Hasmidiani MSI dan Bapak Muhammad Akbar Budiman SPD MSI. Baiklah, mengenai konsep dasar ekonomi internasional akan dijelaskan oleh rekan kami. Baiklah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Magnum Septasari. Di sini saya bersama rekan-rekan saya akan menjelaskan materi untuk pertemuan 15 kali ini, konsep dasar ekonomi internasional. Menurut Oxley Semari, pengertian ekonomi internasional dilihat dari dua segi, yaitu dari segi ilmiah dan dari segi praktisnya. Dari segi ilmiah, pengertian ekonomi internasional adalah bagian atau cabang dari ilmu ekonomi yang diterapkan pada kegiatan-kegiatan ekonomi antar negara atau antar bangsa. Dari segi praktisnya, ekonomi internasional adalah meliputi seluruh kegiatan perekonomian yang dilakukan antar bangsa, negara, maupun antar orang-orang perorangan dari negara yang satu dengan negara yang lain. Nah, ilmu ekonomi internasional mempelajari alokasi sumber daya yang langka guna memenuhi kebutuhan manusia. Hanya saja, masalah ekonomi yang dipelajari dalam ruang lingkup internasional. Artinya, masalah alokasi dianalisis dalam hubungan antar pelaku ekonomi suatu negara dengan negara lain. Ekonomi internasional juga mempelajari bagaimana hubungan ekonomi antara satu negara dengan negara lain dapat mempengaruhi alokasi sumber daya baik antara dua negara tersebut maupun antar beberapa negara. Hubungan ekonomi internasional dapat berupa perdagangan, investasi, pinjaman, bantuan, serta kerjasama internasional. Nah, selanjutnya, pentingnya studi ekonomi internasional, karena pada saat ini adanya pengaruh globalisasi ekonomi dunia yang ditandai dengan keterbukaan pasar atau liberalisasi pasar dan arus uang, transfer teknologi, ketergantungan ekonomi suatu negara terhadap dunia luar di mana adanya perusahaan multinasional dan persaingan semakin ketat antara negara atau antar perusahaan untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan efektif yang optimal. Beberapa pengetahuan dalam ekonomi internasional sangat diperlukan untuk memahami apa yang sedang terjadi di dunia saat ini dan untuk menjadi konsumen, warga, dan pemegang hak pilih yang terdidik dan cerdas. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai tujuan ekonomi internasional. Nah, tujuan ekonomi internasional yaitu untuk mencapai tingkat kemakmuran bagi masyarakat pada suatu negara. Tujuan itu dapat dicapai dengan mengadakan kegiatan-kegiatan dalam bidang perdagangan, investasi, pengkreditan, pengangkutan, perasuransian, diplomasi, dan lain-lain. Penyelenggaraan perdagangan internasional berbeda dengan perdagangan dalam negeri. Hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan negara dalam hukum peraturan jual beli, uang, peraturan bea, perbedaan bangsa dan daerah yang menyebabkan perbedaan dalam kebiasaan dalam adat istiadat, kesukaan, musim, kondisi pasar, dan perbedaan yang disebabkan oleh keadaan politik, sosial, ekonomi, dan kultural. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar perdagangan internasional. Nah, salah satu wacana yang menonjol dalam konteks perekonomian suatu negara adalah mengenai pertumbuhan ekonomi. Menurut Wijono tahun 2015 yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator kemajuan pembangunan.
Nah, salah satu yang dapat dijadikan motor penggerak bagi pertumbuhan ekonomi tersebut adalah perdagangan internasional. Nah, perdagangan internasional ini dapat didefinisikan sebagai suatu kegiatan yang mencakup ekspor dan impor, baik berupa barang maupun jasa yang dilakukan antar negara atas pertimbangan tertentu. Nah, hal tersebut terjadi karena setiap negara tidak bisa memenuhi keseluruhan kebutuhan masyarakatnya hanya dengan hasil produksi negara sendiri. Masyarakat di suatu negara perlu mengkonsumsi barang-barang lain yang tidak bisa diproduksi oleh negaranya sendiri, sehingga perlu adanya pertukaran atau perdagangan antar negara. Baiklah, di sini saya dan Saputri akan menjelaskan mengenai dua hal, yaitu mengenai pengertian perdagangan internasional dan manfaat perdagangan internasional. Pengertian perdagangan internasional, di mana perdagangan berasal dari kata dagang yang menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia berarti kegiatan menjual dan membeli. Sehingga perdagangan internasional ini adalah kegiatan transaksi dagang antara satu negara dengan negara lain, baik mengenai barang ataupun jasa-jasa, guna untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih. Di sini, perdagangan internasional terjadi karena adanya manfaat yang diperoleh kedua negara dari perbedaan permintaan dan penawaran produk dari masing-masing negara. Perbedaan permintaan dan penawaran ini disebabkan oleh adanya perbedaan harga, selera, dan pendapatan masyarakat. Masyarakat suatu negara dapat membeli barang yang harganya lebih rendah dan mungkin dapat menjual ke luar negeri dengan harga yang lebih tinggi. Kemudian, mengenai manfaat perdagangan internasional, di mana menurut Basri dan Munandar, dengan melakukan perdagangan internasional ini, maka akan memperoleh manfaat antara lain, yaitu pertama, meningkatkan cadangan valuta asing atau devisa negara. Kedua, realokasi sumber daya diversifikasi produk atau output, dan internal return to scale. Yang ketiga, dapat mencakup kebutuhan akan barang-barang dan jasa yang tidak diproduksi di dalam negeri. Keempat, menciptakan efisiensi dan spesialisasi. Kelima, mendorong inovasi. Yang keenam, menjalin kerjasama dan persahabatan antar negara. Yang ketujuh, memperluas lapangan kerja. Dan yang terakhir, yang kedelapan, manfaat perdagangan internasional ini dapat mendorong alih teknologi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baiklah, saya Tiara Eliza akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu faktor pendorong terjadinya perdagangan internasional. Menurut Sadono Sukirno, faktor pendorong suatu negara melakukan perdagangan internasional yaitu untuk memenuhi kebutuhan akan barang dan jasa dalam negeri, keinginan memperoleh keuntungan dan meningkatkan pendapatan negara, adanya perbedaan kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mengolah sumber daya ekonomi, adanya kelebihan produk dalam negeri sehingga perlu pasar baru untuk menjual produk tersebut, adanya perbedaan keadaan seperti sumber daya alam, iklim, tenaga kerja, budaya, dan jumlah penduduk yang menyebabkan adanya perbedaan hasil produksi dan adanya keterbatasan produksi. Adanya kesamaan selera terhadap suatu barang, keinginan membuka kerjasama, hubungan politik dan dukungan dari negara lain, dan yang terakhir terjadinya era globalisasi sehingga tidak satupun negara di dunia dapat hidup sendiri. Kemudian menurut Lestari dan Setiawan, faktor-faktor yang mendorong suatu negara melakukan perdagangan internasional diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, perbedaan sumber daya alam. 2. Adanya spesifikasi. 3. Adanya perbedaan selera. 4. Perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kelima, tidak semua negara dapat memproduksi sendiri suatu barang. Yang keenam, perbedaan iklim. Materi selanjutnya yaitu faktor penghambat terjadinya perdagangan internasional. Menurut Sadono Sukirno, faktor-faktor penghambat perdagangan internasional yaitu tidak amannya suatu negara, kebijakan ekonomi internasional yang dilakukan oleh pemerintah, tidak stabilnya kurs mata uang asing, pembayaran antar negara sulit dan risikonya besar, kualitas sumber daya yang rendah,
dan perbedaan mata uang antar negara. Kemudian, menurut Amir MS, faktor-faktor penghambat perdagangan internasional yaitu yang pertama, tidak amannya suatu negara. Kedua, kebijakan ekonomi internasional yang dilakukan oleh pemerintah. Tiga, tidak stabilnya kurs mata uang asing. Empat, pembayaran antar negara sulit dan risikonya besar. Lima, kualitas sumber daya manusia yang rendah. Yang terakhir yaitu perbedaan nilai mata uang antar negara. Baiklah, saya Ri Aprilia akan memaparkan materi selanjutnya mengenai teori perdagangan internasional. Pada dasarnya ada 3 teori yang menerangkan tentang timbulnya perdagangan internasional, yaitu pertama, teori praklasik dengan merkantilisme. Merkantilisme merupakan suatu kelompok yang mencerminkan cita-cita dan ideologi kapitalis komersial, serta pandangan tentang politik kemakmuran suatu negara yang ditujukan untuk memperkuat posisi dan kemakmuran negara, melebihi kemakmuran perseorangan. Dalam sektor perdagangan internasional, kebijakan merkantilisme berpusat pada 2 ide pokok, yaitu A. Pemupukan logam mulia. Tujuannya adalah untuk pembentukan negara nasional yang kuat dan pemupukan kemakmuran nasional untuk mempertahankan dan mengembangkan kekuatan negara tersebut. Dan yang B, setiap politik perdagangan ditunjukkan untuk menunjang kelebihan ekspor di atas impor atau neraca perdagangan yang aktif. Untuk memperoleh neraca perdagangan yang aktif, maka ekspor harus didorong dan impor harus dibatasi. Yang selanjutnya yaitu teori klasik terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu kemanfaatan absolut atau teori keunggulan mutlak yang dikemukakan oleh Adam Smith. Teori ini mendasarkan pada besaran real, bukan moneter, sehingga sering dikenal dengan nama teori murni perdagangan internasional. Murni dalam arti bahwa teori ini memusatkan perhatiannya pada variabel real, seperti nilai suatu barang diukur dengan banyaknya tenaga kerja yang dipergunakan untuk menghasilkan barang tersebut. Makin banyak tenaga kerja yang digunakan, akan makin tinggi nilai barang tersebut. 2. Yaitu kemanfaatan relatif atau comparative advantage. Teori ini menyatakan bahwa suatu negara akan menghasilkan dan kemudian mengekspor suatu barang yang memiliki comparative advantage terbesar dan mengimpor barang yang memiliki comparative disadvantage, yaitu suatu barang yang dapat dihasilkan dengan lebih murah, dan mengimpor barang yang kalau dihasilkan sendiri memakan ongkos yang lebih besar. Dan yang ketiga yaitu biaya relatif atau comparative cost yang dikemukakan oleh David Ricardo. Titik pangkal teori Ricardo tentang perdagangan internasional adalah teorinya tentang nilai atau value. Menurutnya, nilai atau value suatu barang tergantung pada banyaknya tenaga kerja yang dicurahkan untuk memproduksi barang tersebut. Selanjutnya, kebijakan perdagangan internasional. Kebijakan perdagangan internasional yang dianut tiap-tiap negara berbeda-beda. Ada negara yang menganut kebijakan perdagangan bebas atau free trade. Ada pula negara yang menganut kebijakan perdagangan proteksionis atau perlindungan. Yang pertama yaitu kebijakan perdagangan bebas. Kebijakan perdagangan bebas adalah kebijakan perdagangan yang menginginkan kebebasan dalam perdagangan, sehingga tidak ada rintangan yang menghalangi arus produk dari dan keluar negeri. Kebijakan perdagangan bebas berkembang dengan berpedoman pada ajaran aliran klasik atau liberal yang tidak mengkehendaki adanya rintangan-rintangan atau hambatan-hambatan dalam arus perdagangan internasional. Dan yang kedua yaitu kebijakan perdagangan proteksionis. Kebijakan perdagangan proteksionis adalah kebijakan perdagangan yang melindungi industri dalam negeri dengan cara membuat berbagai rintangan atau hambatan yang menghalangi arus produk dari dan ke luar negeri. Adapun studi kasus konsep ekonomi internasional dan teori perdagangan internasional
yang kami ambil adalah mengenai tuduhan praktek dumping yang dilakukan oleh Indonesia pada sengketa anti-dumping produk kertas dengan Korea Selatan. Indonesia sebagai negara yang melakukan perdagangan internasional yang juga anggota dari WTO pernah mengalami tuduhan praktik dumping pada produk kertas yang diekspor ke Korea Selatan. Nah, kasus ini bermula ketika industri kertas Korea Selatan mengajukan petisi anti-dumping terhadap produk kertas Indonesia kepada Korean Trade Commission pada 30 September 2002. Banyak sekali perusahaan yang dikenakan tuduhan dumping yang mencakup 16 produk. Indonesia untuk pertama kalinya memperoleh manfaat dari mekanisme penyelesaian sengketa atau dispute settlement mechanism sebagai pihak penggugat utama yang merasa dirugikan atas penerapan peraturan perdagangan yang diterapkan oleh negara anggota WTO lain. Indonesia mengajukan keberatan atas pemberlakuan kebijakan anti-dumping Korea yang kemudian Indonesia berhasil memenangkan sengketa anti-dumping tersebut dan menggunakan haknya serta kemanfaatan dari mekanisme dan prinsip-prinsip multilateralisme sistem perdagangan terutama prinsip transparansi. Mengenai kasus tuduhan praktek dumping Indonesia oleh Korea Selatan, Indonesia harus melakukan yang terbaik untuk menghadapi kasus dumping tersebut atas pengajuan petisi anti-dumping yang dilakukan oleh Korea Selatan terhadap 16 jenis produk kertas Indonesia. Kemudian, Indonesia mengajukan masalah ini kepada WTO tanggal 4 Juni 2004 dan meminta diadakan konsultasi bilateral namun gagal mencapai kesepakatan. Oleh karena itu, Indonesia meminta DSB untuk membentuk panel. Dan DSB pun menilai bahwa Korea telah melakukan kesalahan dalam upaya membuktikan adanya praktek dumping produk kertas dari Indonesia dan bahwa Korea telah melakukan kesalahan dalam menentukan bahwa industri domestik Korea mengalami kerugian akibat dari produk kertas Indonesia.